Halo sahabat gendong dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Gen R nonton film, pastinya dengan film-film seru untuk kamu tonton. Kali ini saya akan merangkum film tentang lanjutan film Train to Busan 1, yaitu Train to Busan 2 Peninsula tahun 2020 yang disutradarai oleh Yoon Sang Ho. Seperti apa ceritanya? Ambil bantal gulingmu, siapkan chargermu, dan selamat menonton. Pada awalnya, seorang tentara bernama Jong Suk menaiki mobil bersama kakaknya untuk menuju ke sebuah pelabuhan kapal. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada sepasang suami istri yang menghentikan laju mobil yang dikendarai oleh Jong Suk. Perempuan itu meminta tolong untuk diberikan tumpangan kepada Jong Suk. Namun, Jong Suk merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu, Jong Suk akhirnya membawa keluarga kakaknya ke sebuah pelabuhan kapal untuk mengevakuasi diri berangkat ke Jepang. Awalnya, semua berjalan lancar dan aman, tetapi tak disangka di ruangan kakaknya itu ada satu orang yang terinfeksi virus zombie. Seketika, orang tersebut menginfeksi penumpang-penumpang lainnya yang ada di ruangan tersebut, termasuk kakak Jong Suk dan anaknya yang tidak sempat ia selamatkan. Karena kejadian itulah, negara-negara lain tidak mau lagi menampung warga yang berada dari Korea untuk dievakuasi. 4 tahun setelah kejadian itu, ada sekelompok gangster menemui Jong Suk. Sekelompok preman ini meminta Jong Suk untuk menemui bosnya. Lalu mereka pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan bos gangster itu. Rupanya di sana telah ada kakak ipar Jong Suk yang tidak lain adalah suami dari kakaknya yang bernama Chul Min. Tak lama setelah itu, bos gangster ini muncul dan bertemu dengan mereka. Bos gangster ini mengumpulkan mereka demi sebuah misi untuk kembali ke Korea. Dalam misi ini, mereka pergi pada malam hari untuk mencari di mana truk uang itu berada dan membawa truk itu ke pelabuhan sebelum hari terang. Akhirnya Jong Suk dan Chul Min dan dua teman lainnya itu pergi ke daerah karantina berada di Korea. Sesampainya di sana, mereka kemudian mencari satu persatu truk sesuai dengan petunjuk bos gangster itu. Sesaat akan membawa truk itu, Chul Min hampir saja tergigit oleh zombie yang ada di kemudi truk. Tanpa sadar, sebenarnya ia memancing kawanan zombie lain yang akan menyerang mereka. Mereka pun bergegas berlari dan berhasil membawa truk itu, kemudian lari dari kawanan zombie-zombie itu. Mereka pun sangat senang untuk membawa truk itu menuju ke lokasi penjemputan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seseorang muncul dari balik sebuah mobil dan menembakkan kembang api cahaya ke arah depan mobil yang dikendarai oleh Jong Suk dan temannya. Ternyata kembang api itu sengaja ditembakkan untuk mencari perhatian para zombie itu. Seketika zombie-zombie itu mengejar dan menghadang mobil yang dikendarai oleh Jong Suk dan temannya, hingga mobil itu hilang kendali dan mengalami kecelakaan. Mereka terlempar keluar mobil dan diserang oleh zombie-zombie tersebut. Dua temannya pun langsung dimukbang oleh kawanan zombie. Sedangkan Chul Min ternyata bersembunyi di dalam truk yang berisi uang itu. Sesaat Jong Suk akan diserang oleh zombie, muncullah sebuah mobil yang tiba-tiba menyelamatkan Jong Suk. Tak disangka ternyata yang menyelamatkan Jong Suk adalah dua anak kecil yang bernama Jeonji dan Yojin. Mereka pun berlari dari kejaran zombie itu dengan menggunakan mobil. Di sisi lain, Chul Min yang bersembunyi di dalam truk dihampiri oleh sekelompok orang yang masih bertahan di kota tersebut. Kemudian seorang pemimpin kelompok tersebut, sebut saja namanya Bos Gandos, dia menyuruh anak buahnya untuk membawa truk itu. Bos Gandos mengira isi dalam truk itu adalah sebuah makanan. Mereka kemudian membawa truk itu ke suatu tempat persembunyian mereka. Sesaat setelah sampai, mereka membuka truk itu dan mendapati Chul Min yang masih hidup di dalamnya. Chul Min berpikir bahwa dia akan dibunuh oleh Bos Gandos. Namun, Bos Gandos ini tidak membunuh Chul Min, melainkan ia menggunakan Chul Min untuk bermain game yang telah ia buat sebagai hiburan. Sementara itu, Jong Suk yang selamat dari kejaran zombie tadi dibawa ke sebuah lokasi persembunyian anak kecil Jeonji dan Yojin. Kemudian di situ ia bertemu dengan kakek yang bernama Kim dan seorang wanita cantik yang bernama Min Jung, yang tidak lain adalah ibu dari Jeonji dan Yojin. Betapa terkejutnya Jong Suk saat mengetahui bahwa Min Jung adalah seorang wanita yang pernah ia tinggalkan dulu di tengah hutan saat meminta tolong kepadanya. Kemudian Min Jung mengancam dan menodongkan senjata ke arah Jong Suk karena Min Jung berpikir bahwa Jong Suk adalah bagian dari kawanan Bos Gandos. Kemudian Jong Suk pun menjelaskan kepada Min Jung bahwa ia datang dari Hong Kong menaiki kapal dan bukan anak buah dari Bos Gandos. Di sisi lain, sebut saja Chung Kring memberitahu Kapten Siu bahwa Bos Gandos telah kembali dengan membawa truk. Chung Kring memberitahu Kapten Siu bahwa di dalam truk yang dibawa oleh Bos Gandos ada banyak tumpukan uang dalam tas. Tak lama, karena penasaran,
Kapten Seo langsung memeriksa truk tersebut. Benar saja, setelah memeriksa truk itu, Kapten Seo menemukan banyak uang dan sebuah alat komunikasi. Ia mencoba menghubungi melalui alat komunikasi tersebut. Setelah tersambung, rupanya telepon tersebut tersambung kepada bos gangster. Kapten Seo lalu membuat kesepakatan dengan anak buah gangster itu. Bos Gandos membuat kesepakatan dengan Kapten Seo bahwa jika dia bisa membawa truk tersebut ke sebuah pelabuhan, dia akan mendapatkan sebagian dari uang tersebut. Sementara itu, ternyata Chulmin tengah dipersiapkan untuk sebuah game yang dibuat oleh bos Gandos. Game itu adalah game bertahan hidup dari perlawanan melawan zombie di sebuah arena yang sudah disiapkan. Kemudian Kapten Seo pun datang ke arena tersebut dan memberitahu semua kelompok bos Gandos untuk segera bersenang-senang dan membagi banyak makanan. Tak lain, rencana ini sengaja disiapkan oleh Kapten Seo hanya untuk mengulur waktu supaya ia bisa pergi membawa uang tersebut ke pelabuhan kapal. Tetapi tampaknya bos Gandos merasa curiga dengan apa yang dilakukan oleh Kapten Seo. Di sisi lain, Jong-suk dan Min-jung pergi ke lokasi persembunyian bos Gandos untuk menemukan truk itu dan berusaha menyelamatkan kakak iparnya yang bernama Chulmin. Sesampainya di sana, perang pun terjadi antara Jong-suk dan kawanan bos Gandos, tentunya dengan zombie-zombie yang ada di sekitaran situ. Saat hendak berlari, bos Gandos menemukan Jong-suk dan Chulmin yang ingin kabur. Lalu bos Gandos mengarahkan tembakan kepada Jong-suk, tapi alangkah malangnya, Chulmin mengorbankan dirinya demi melindungi Jong-suk. Alhasil Chulmin pun tertembak dan mati. Melihat hal itu, Jong-suk pun merasa marah dan menghabisi anak buah bos Gandos. Tak lama datanglah Min-jung dengan menerobos dinding dengan truk yang berisi uang tadi dan kabur bersama Jong-suk. Tak tinggal diam, bos Gandos juga ikut mengejar Jong-suk dan Min-jung. Aksi kejar-kejaran pun terjadi yang juga dihalangi oleh para zombie. Untuk terlepas dari kejaran bos Gandos, Jong-suk melihat suatu tempat yang pernah ia lihat sebelumnya, di mana tempat itu banyak kerumunan zombie di dalamnya. Dengan skill menembaknya, dia lalu menembak ke sisi tempat tersebut dan zombie-zombie tersebut pun berhasil keluar dan menghadang bos Gandos yang ada di belakangnya. Saat mereka hendak berhasil menuju kapal, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju kencang menabrak mobil Jonji. Dia ternyata adalah Kapten Seo. Kapten Seo langsung menodongkan senjata kepada Jonji. Kemudian Yojin mencoba menyelamatkan Jonji dari todongan senjata Kapten Seo. Dia mengalihkan perhatian dengan mobil remote-nya. Jonji pun berhasil kabur, tapi saat hendak kabur, Kapten Seo sempat mengarahkan tembakan kepada Yojin. Saat itulah Pak Kim berusaha mencoba menyelamatkan Yojin dari tembakan itu. Seketika Pak Kim pun langsung mati kena tembakan dari Kapten Seo. Sebelum kabur, Kapten Seo juga sempat menembak Min-jung pada kakinya dan berhasil kabur membawa truk itu. Ketika Kapten Seo berhasil membawa truk itu, ia mengira bahwa dirinya sepenuhnya sudah berhasil dan selamat. Namun, anak buah dari bos gangster itu ternyata berkhianat dan menembak Kapten Seo. Dengan posisi sekarat, Kapten Seo memundurkan truk itu supaya menahan pintu masuk kapal, sehingga para zombie-zombie pun bisa memasuki kapal dan menyerang para anak buah bos gangster itu. Sementara itu, ada sebuah helikopter yang datang ingin menyelamatkan mereka karena mereka tahu masih ada beberapa orang yang selamat. Min-jung berpesan kepada Jong-suk agar membawa dan menyelamatkan Jonji dan Yojin, sementara dia memancing para zombie itu untuk menjauh dari helikopter tersebut. Jong-suk pun berlari bersama Jonji dan Yojin, sedangkan ibunya Min-jung berusaha mengalihkan perhatian dengan bersembunyi di balik mobil di dalam truk. Min-jung pun merasa frustasi dikelilingi oleh semua kawanan para zombie. Namun Jong-suk yang tersadar kemudian berlari kembali ke arah Min-jung. Ia mencoba menyelamatkan Min-jung. Dia memberikan kode tembakan untuk memberitahu Min-jung bahwa dia akan menyelamatkannya. Kemudian Min-jung pun mendengar suara tembakan tersebut. Lalu Min-jung mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan kembali berlari ke arah helikopter. Dan pada akhirnya mereka selamat dan pergi dari tempat.